Kalian pernah nonton film ini? Pasti tahu kan betapa serunya film Disney yang satu ini. Masih ingat gak sih momen akhir yang mengharukan dari film animasi ini? Momen saat beruang kembali ke wujud aslinya menjadi Ratu Elinor. Nah, kalian lihat batu-batuan yang ada di film ini, settingnya benar-benar ada loh di dunia nyata, yaitu berlokasi di Skotlandia atau disebut dengan batu Kellones. Menarik bukan? Yuk kita cari tahu. Assalamualaikum, halo kawan belajar. Apa kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan baik dan selalu sehat ya. Hari ini bersama saya, Kak Tiara, akan menemani kalian semua untuk membahas materi tentang corak kehidupan manusia zaman praaksara. Mata pelajaran sejarah, jenjang SMA, kelas 10. Kalau pada pembelajaran sebelumnya kita membahas zaman Paleolitikum dan Mesolitikum, nah kali ini kita akan membahas dua zaman lainnya, yaitu zaman Neolitikum dan Megalitikum. Oke kawan belajar, pembahasan kita mulai dari zaman Neolitikum. Neolitikum berasal dari kata neo yang artinya muda, dan litik atau litos yang artinya batu. Jadi Neolitikum berarti zaman batu muda. Zaman ini terjadi sejak 1500 sebelum Masehi. Dan pada zaman ini manusia praaksara telah memiliki keahlian dalam bidang bercocok tanam. Wah, sangat berbeda ya dengan keahlian di dua zaman sebelumnya. Awalnya manusia hanya bisa hunting and food gathering, berubah menjadi food producing. Artinya manusia sudah bisa menghasilkan makanan sendiri dengan cara bercocok tanam. Manusia yang hidup pada zaman ini adalah manusia praaksara berjenis Homo sapien atau manusia dengan ras Proto-Melayu. Ras Proto-Melayu berasal dari Yunan yang datang melalui dua jalur, yaitu jalur barat dan jalur timur. Jalur barat mulai dari Yunan ke Semenanjung Malaya, lalu lanjut ke Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara. Dengan membawa hasil kebudayaan berupa beliung persegi atau disebut dengan kapak persegi. Untuk jalur timur, mulai dari Yunan, lanjut ke Teluk Tonkin menuju Taiwan, Filipina, Sulawesi, dan Maluku. Dengan membawa hasil kebudayaan berupa kapak lonjong. Saat ini, keturunan dari ras Proto-Melayu adalah suku Batak dari Sumatera, suku Dayak dari Kalimantan, dan suku Toraja dari Sulawesi. Terus, kebudayaan apa saja sih yang dihasilkan pada zaman Neolitikum ini? Nah, kawan belajar semua, selain perpindahan cara hidup manusia dari hunting and food gathering menjadi food producing. Manusia pada saat itu juga sudah mengenal tentang cara bercocok tanam. Karenanya, mereka membutuhkan lahan yang luas agar bisa menanam. Cara manusia praaksara untuk membersihkan lahan agar bisa ditanami yaitu dengan teknik flash and burn atau tebas dan bakar. Caranya ketika mereka memilih lahan untuk bertani, maka pohon-pohon akan mereka tebang. Lalu mereka bakar sehingga lahan pun siap untuk ditanami oleh tumbuh-tumbuhan. Manusia di zaman ini juga telah hidup secara menetap loh, atau disebut dengan sedenter. Mereka membangun rumah yang sederhana yang terbuat dari kayu ataupun bambu. Bangunan rumahnya juga tinggi-tinggi, dan semua tipenya adalah rumah panggung.
Hal tersebut bertujuan agar mereka terhindar dari ancaman hewan buas dan bahaya banjir. Pada zaman Neolitikum, pembagian tugas terhadap perempuan dan laki-laki menjadi sedikit lebih banyak ketimbang zaman sebelumnya. Untuk laki-laki, mereka memiliki tugas untuk membabat hutan, menyiapkan ladang, dan membangun rumah. Dan untuk yang perempuan, bertugas untuk bercocok tanam dan memasak. Selain itu, terdapat juga pemilihan kepala suku atau pemimpin. Nah, pemilihan pemimpin ini di zaman Neolitikum tidak seperti sekarang loh, harus melalui pemilu. Nah, pada zaman Neolitikum, pemilihan pemimpin menggunakan sistem primus inter pares, yakni pemilihan sosok pemimpin yang memiliki kelebihan fisik yang kuat dan kemampuan spiritual yang baik di antara yang lain. Karena mereka sudah mulai hidup menetap dan berkelompok, maka diperlukan seorang pemimpin untuk mengatur berbagai kebutuhan bersama, mulai dari mengatur penebangan hutan dan berbagai ritual keagamaan. Oh ya kawan belajar semua, tentang sistem kepercayaan manusia praaksara di zaman Neolitikum ini masih sama dengan zaman Mesolitikum, yakni totemisme, animisme, dan dinamisme. Bedanya, pada masa ini sudah mulai digunakan batu-batu besar yang menunjang kegiatan religi. Nah, ini menjadi awal mulainya zaman Megalitikum atau zaman batu besar. Kawan belajar, ada yang sudah pernah belajar tentang masa Megalitikum? Baiklah, mari kita ikuti pembahasan berikut. Kata Megalitikum berasal dari kata mega yang artinya besar dan litos yang artinya batu. Jadi, Megalitikum adalah zaman batu besar. Kenapa disebut batu besar? Hal ini dikarenakan pada masa itu masyarakat banyak menggunakan batu besar dalam kehidupannya. Misalnya, penggunaan batu besar yang berfungsi untuk memuliakan roh nenek moyang atau untuk kegiatan spiritual. Nah, kira-kira apa saja sih yang dihasilkan dari kebudayaan megalitik ini? Ada beberapa hasil kebudayaan pada masa Megalitikum. Di antaranya adalah menhir dan dolmen. Menhir memiliki bentuk seperti tugu yang terbuat dari batu dan meruncing di bagian atas. Dalam kepercayaan animisme, menhir melambangkan arwah nenek moyang. Sehingga lewat tugu batu inilah mereka melakukan pemujaan terhadap roh nenek moyang. Selain itu, menhir juga berfungsi sebagai tanda peringatan apabila ada yang meninggal. Selanjutnya adalah dolmen, yang secara bentuk mirip seperti meja. Biasanya, dolmen digunakan untuk meletakkan sesaji dalam upacara pemujaan roh nenek moyang. Kadang di bawah mejanya dipakai untuk meletakkan jenazah. Terus, agar jenazah tersebut tidak dimakan oleh binatang buas, bagian kaki mejanya akan diperbanyak untuk menutupi bagian keseluruhan. Selain dua benda ini, masih banyak loh peninggalan-peninggalan dari zaman Megalitikum. Baik kawan belajar, itu saja penjelasan dari kakak pada kali ini. Semoga video ini bermanfaat ya untuk kalian semuanya. Ingat, tetap jaga kesehatan dan semangat terus untuk belajar di Portal Kawan Belajar BTIKP, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan. Sampai berjumpa pada pembahasan materi yang lebih menarik lagi. Salam kawan belajar, sampai jumpa.